Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cantika Febrianti dari kelas 5F PJKR, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pokok penting dari bab 2 tentang olahraga dalam buku Manajemen Organisasi dan Sistem Pertandingan Olahraga. Nah, olahraga secara umum adalah suatu aktivitas yang dapat menyehatkan diri dari luar maupun dalam. Jadi lebih dikenal sebagai sehat jasmani rohani. Nah, itu menurut UNESCO mengartikan bahwa olahraga itu setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, dan diri kita sendiri. Nah, menurut Pakai Kostik, Qolik Muthohir, olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong pengembangan dan membina potensi-potensi olahraga, kayak misalkan atlet kayak gitu. Nah, adapun ruang lingkup dan karakteristik dalam olahraga itu menurut pakar Edward pada tahun 1973 itu yang pertama ada terpisah dari rutinitas. Jadi di waktu-waktu luang gitu. Lalu ada bebas dilakukan apa aja dan bebas dilakukan kapan saja, tergantung jam-jam santai kita. Lalu ada tidak produktif. Tidak produktif itu kayak misalkan kegiatan yang produktif kayak kuliah, kerja gitu. Jadi yang namanya olahraga itu tidak produktif, bisa dilakukan kapan aja. Yang terakhir ada menggunakan peraturan yang tidak baku. Maksudnya peraturan tidak baku kayak misalkan dalam perusahaan kita bekerja harus menggunakan pakaian yang rapi, misalkan kemeja atau jas, itu kan baku sekali ya. Nah, dan dalam olahraga itu bebas gitu, kayak misalkan pakai pakaian yang santai kayak gitu. Nah, olahraga itu bertujuan untuk menyehatkan fisik dari luar maupun dalam. Nah, memberikan kebugaran jasmani selama cara-cara melakukannya sudah dalam benar. Nah, seorang melakukan olahraga itu dengan bertujuan untuk menyehatkan kebugaran jasmani maupun kesenangan, bahkan ada yang sekedar hobi. Jadi terserah kita gitu kan. Kita tuh olahraga itu tujuannya untuk apa? Ada yang untuk menyehatkan diri, ada yang sekedar hobi, bahkan ada yang bertujuan untuk memperdalam olahraga tersebut seperti para atlet kayak gitu. Nah, ada faktor-faktor yang mempunyai peran perlu yang diperhatikan, antara lain yang pertama ada jenis olahraga. Nah, ya soalnya olahraga tuh banyak, ada olahraga bola kecil, bola besar, atletik, dan yang lainnya. Tuh contoh-contohnya kayak dalam atletik itu lari, lompat jarak jauh kayak gitu, tolak peluru. Nah, terus dalam bola kecil kayak misalkan tenis meja, terus tenis lapangan. Untuk bola besar kayak sepak bola, bola basket, dan yang lainnya. Terus usia, kesehatan, dan kebugaran. Kesehatan dan kebugaran itu menurut pemahaman pada saat ini disebut proses degenerasi mulai berlangsung pada 30 tahun yang lalu. Fungsi tubuh akan berkurang 1% per tahun. Rule of 9 untuk mempertahankan kondisi agar tidak menjadi pengurangan fungsi, mempertahankan kondisi agar tidak terjadi pengurangan fungsi, mencegah timbulnya atrofi, dengan demikian bahwa usia memenuhi peranan kebugaran. Lalu yang ketiga ada jenis kelamin. Nah, sistem hormon pada tubuh manusia, utamanya pria, itu berbeda dengan wanita. Biasanya pria itu tenaganya bakal lebih kuat ya, apalagi dalam melakukan olahraga. Pasti wanita itu cepat capek karena hormonnya berbeda dengan laki-laki. Yang keempat ada pengalaman teknik olahraga. Nah, pengalaman itu dalam olahraga itu perlu ya, apalagi untuk para atlet. Itu sangat diperlukan, kayak jam terbang, pertandingan-pertandingan kayak gitu juga sangat diperlukan. Nah, untuk persiapan itu harus melakukan yang pertama itu metode atau cara berlatih, jadi harus latih terus-terusan. Yang kedua itu tekniknya agar tidak terjadi overuse. Yang terakhir gizi. Nah, olahraga itu sangat memerlukan gizi yang seimbang ya, khususnya untuk para atlet. Jadi
tidak boleh makan sembarangan. Nah, mungkin hanya sekian dari saya. Kesimpulannya adalah olahraga adalah gerak tubuh atau aktivitas tubuh yang dilakukan secara efisien yang bertujuan untuk menyehatkan tubuh. Nah, pertanyaannya adalah, dalam olahraga kan pasti selalu ada yang namanya cedera. Saya ambil dari cabang olahraga bola basket. Misalkan atlet itu sebelum bertanding dia sudah melakukan pemanasan yang maksimal. Dan pergerakan dalam melakukan bola basket juga melakukannya dengan benar. Tapi tiba-tiba si atlet tersebut itu mengalami cedera. Nah, sebenarnya dari situ bagian mana sih gitu yang salah? Terus kalau misalkan bagian salah tuh harus yang mana gitu yang harus diperbaiki. Nah, sekian. Selanjutnya bab 3 itu tentang pertandingan. Nah, pertandingan adalah kegiatan cabang olahraga untuk meningkatkan kemampuan prestasi dalam bentuk kegiatan fisik dan saling berhadap-hadapan. Nah, ada beberapa jenis-jenis pertandingan, yaitu yang pertama, pertandingan langsung, yaitu bila tiap orang yang terlibat dalam permainan itu tidak dibatasi oleh ruang lingkup gerak. Yang kedua, pertandingan tidak langsung, yaitu bila tiap permainan atau tim telah mempunyai area sendiri, yang satu dengan yang lainnya dibatasi oleh dipisahkan suatu benda yang ada umumnya adalah sebuah net. Kayak misalkan tenis meja, voli, lalu apalagi bulu tangkis, nah dan yang lainnya itu dibatasi dengan net. Yang kedua itu ada bentuk-bentuk pertandingan. Nah, yang pertama itu ada bentuk pertandingan sederhana, yaitu bentuk permainan yang biasa dan umum dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang bertujuan untuk tidak memperebutkan atau menentukan pemenang. Nah, pertandingan ini hanya berbentuk atau suatu pertandingan pengisi luang. Kayak misalkan pertandingan-pertandingan yang sederhana kayak gitu, kayak antara FT itu kan hanya waktu-waktu luang ya, soalnya yang banyak mengikuti itu orang-orang yang pekerja kayak gitu. Nah, terus ada bentuk pertandingan cabang olahraga. Itu bentuk pertandingan yang dapat dilakukan oleh suatu cabang olahraga tertentu. Jadi harus cabang-cabang olahraga yang bertujuan mendapatkan juara dari cabang olahraga yang dipertandingkan. Kayak misalkan ini sudah mulai kelas atas ya, kelas kabupaten, kelas provinsi, atau kelas Indonesia, kelas negara, dan yang terakhir itu bentuk pertandingan beberapa cabang olahraga. Itu bentuk pertandingan yang di dalamnya itu dipertandingkan beberapa cabang olahraga seperti Porda, PON, SEA Games, Asian Games, dan lain-lain. Contohnya semua jenis bela diri, bola voli, bola basket, sepak bola, bola tenis, dan tenis meja. Nah, mungkin sekian dari saya. Kesimpulannya adalah pertandingan itu adalah kegiatan cabang olahraga untuk meningkatkan kemampuan prestasi dari cabang olahraga yang lainnya, yang bertujuan untuk biasanya untuk mengharumkan nama sekolah, nama desa, atau nama-nama kota tertentu. Nah, pertanyaannya adalah ketika tim sedang melakukan pertandingan, nah dan tiba-tiba ada seorang wasit yang tidak adil, kayak misalkan si wasit lebih pro kepada tim A. Walaupun tim A sering sekali melakukan beberapa kesalahan, namun tidak dianggap kesalahan. Nah, itu bagaimana sih kita cara menanggapinya, atau bagaimana sih cara mengatasinya gitu. Mungkin sekian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.